Kita kemarin belajar tentang bacim konsonan jika bertemu vokal. Bacim konsonan jika bertemu vokal. Bentar ya, bentar. Ada yang nggak bisa masuk. Oke, kita kemarin belajar bacim konsonan bertemu vokal. Kalau semua konsonan, eh, kalau semua konsonan selain huruf apa, teman-teman? Ingat nggak selain huruf apa? Semua konsonan selain huruf apa Huruf A. bertemu vokal. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Dihilangin. Semua konsonan selain huruf H bertemu vokal. Cara bacanya gimana? Digandeng. Digandeng apa dihilangin? Dihilangin apa digandeng? Didobel, dipindah, dipindah ke atas. Oke, jadi bukan dihilangin ya. Siapa tadi jawab dihilangin tadi? Bukan dihilangin ya. Kalau yang dihilangin yang mana? Betul, H. Kalau H baru dihilangin. Oke, kalau bukan H, dipindahin ke atas ya, digandengin dengan vokalnya. Oke, contoh. Konsonan bertemu dengan vokal. Cara bacanya gimana? Cara bacanya konsonannya dipindahin ke atas. Sama mi. Kayak gitu. Kalau eng, biarin aja tetap di bawah ya kalau eng ya. Contohnya ini dibacanya tetap bangi. Gitu ya. Bangi. Berikutnya, yang kedua, kalau kedua adalah hanya. H bertemu vokal. Betul tadi jawabannya dihilangin hanya. Contohnya ini. Nah, bacimnya H bertemu vokal. Cara bacanya hanya menghilang. Oke, paham ya sampai sini. Sekarang kita yang ketiga, teman-teman. Dibaca paham bacim KTP. Ada nggak?
Nggak ada ya, udah paham semua ya? Oke. Di batch yang ketiga ini, teman-teman, jika KTP, oke, jika KTP bertemu dengan H, jika KTP bertemu dengan H, rumusnya adalah K, rumusnya adalah huruf satu plus H sama dengan huruf 2. Nah, mungkin kalian belum tahu nih huruf satu huruf 2 ini apa. Aku tuliskan labelnya ya. Bentar. Huruf satu itu hurufnya ada giok, diget, biek, siot, sama jiot. Nah, ini barisan huruf pertama. Oke, barisan huruf pertama. Huruf kedua itu ada, ini huruf kedua ya, ada kiok, tiot, piok. Jadi tiot. Loh, kenapa jiotnya nggak jadi tiot? Karena jiotnya adalah huruf khusus ya, aku jelaskan habis ini. Oke, perhatikan teman-teman huruf satu dan huruf duanya. Silahkan diperhatikan dulu, terus sambil dihafalin ya, huruf satu yang mana, huruf dua itu yang mana. Oke, sudah mengerti semuanya, huruf satu dan huruf duanya. Oke, nah tadi KTP bertemu H, rumusnya adalah huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Nah, semisal ya, bacimnya adalah giok. Nah, bacimnya adalah giok. Giok bertemu dengan H. Nah, cara bacanya gimana? KTP bertemu dengan H. Rumusnya huruf pertama plus H sama dengan huruf kedua. Kita tinggal masukin rumusnya ya. Huruf pertamanya berarti apa di sini? Giok plus H sama dengan huruf kedua. Huruf keduanya giok apa? Ini, kiok. Jadi, kalau G bertemu H sama dengan kiok. Nah, maka ini dibacanya menjadi moki. Mengerti tidak? Oke. Misal, bacim ini. Nah, mod ya, bacimnya adalah siap. Kita pertemukan dengan H. Nah, di sini ada KTP bertemu dengan H. Tinggal dimasukin rumusnya, huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Huruf keduanya S apa, teman-teman? T, H. Nah, jadi langsung aja dirubah menjadi huruf keduanya seperti ini. Nah, jadi mothe dibacanya menjadi mothe. Ya, the. Oke, mengerti semuanya sampai sini. Paham semua ya? Oke. Jadi diingat rumusnya ya. Huruf pertama plus H sama dengan huruf kedua. Jadi kalau ada KTP bertemu H, langsung dirubah menjadi huruf keduanya aja. Ya, biar gampang ingatnya. Contoh,
KTP bertemu dengan H. Langsung saja dirubah menjadi huruf keduanya. Huruf keduanya biep apa, teman-teman? PH. PH ya, bukan PH. Dibacanya, betul. Dibacanya menjadi IPAK. Seperti itu. Mengerti? Semuanya mengerti? Untuk bacim ini, teman-teman, untuk bacim ini ya, untuk bacim ini, dia itu bisa bolak-balik, teman-teman. Untuk bacim ini bisa bolak-balik. Tapi ingat ya, perlu kalian ketahui, semua hukum bacim itu nggak semua bisa bolak-balik. Hanya ada dua doang yang bisa bolak-balik. Tiga lah, tiga. Sisanya itu nggak bisa. Jadi nanti ketika ada bacim ini bisa dibolak-balik nggak? Kalau nggak aku jelaskan berarti nggak bisa gitu ya. Nggak semua bacem itu bisa dibolak-balik. Kalau bisa dibolak-balik pasti aku jelasin. Contohnya kayak bacem ketiga ini yang kita pelajarin sekarang. Di bacem ketiga ini itu posisinya bisa bolak-balik. Bolak-baliknya tuh kayak gimana? Semisal kita balik ya, H sebagai bacem terus baru bertemu dengan KTP-nya. Nah, maka rumusnya menjadi H plus huruf pertama sama dengan huruf kedua. Nah, jadi hasilnya sama aja. Mengerti ya? Hasilnya sama saja. Tidak ada perubahan. Contoh, di sini bacimnya adalah giok ya. Di sini bacimnya adalah giok. Bertemu dengan H. Rumusnya G plus H sama dengan huruf kedua. Dibacanya kira-kira gimana ini, teman-teman? Huruf keduanya giok apa? Jadi ini dibacanya gimana? Dibacanya gimana ini menjadi gimana? Cuka, betul. Menjadi cuka. Cuka, betul, cuka. Ada hanya ya, cuka. Nah, semisal kita balik nih teman-teman, kita balik. Hanya yang di bawah. Nah, kita balik hanya yang di bawah bertemu dengan G. Nah, kita balik. Hasilnya sama aja. Karena penjumlahan kalau dibolak-balik hasilnya tetap sama ya. Tidak merubah hasilnya. H plus G sama dengan huruf kedua juga. Jadi dibacanya ini gimana? Sam, untuk huruf kedua dari D dan S itu sama-sama tiet ya? Betul, sama-sama tiet. Cuko, betul. Coko. Nah, jadi untuk bacem ketiga ini mau posisinya yang di bawah yang mana hasilnya tetap sama. Oke, paham sampai sini teman-teman? Bisa dicatat ya, dicatat, bisa dicatat. Untuk bacem ketiga ini dibolak-balik hasilnya sama. Catat dulu, bisa dicatat dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sam, itu cuma cara bacanya aja kan, latinnya tidak perlu diganti. Betul, latinnya nggak perlu diganti. Hanggalnya nggak perlu diganti, cara bacanya aja yang berubah. Ini berlaku untuk semua bacem KTP kan, Sam? Hmm? Ya, betul. Berlaku untuk semua bacem KTP. KTP apa, Sam? Lu, kok ada yang belum tahu KTP?
Selain Suti Rohmah, siapa yang nggak tahu KTP? Ada nggak? Tuh, kok bisa ada yang belum tahu KTP? Kalian hari pertama nggak masuk atau gimana? Ya, kamu nggak ikut Zoom pertama, kenapa nggak lihat rekamannya ini siapa ayah ini? Oke, bacem KTP itu adalah ketika huruf-huruf semua huruf ini ya, ketika semua huruf ini menjadi bacim ya. Jika semua huruf yang kutulis di sini menjadi bacim, nah ini yang dinamakan bacim KTP. Kenapa dia disebut bacim KTP? Karena ketika nanti huruf-huruf ini menjadi bacim, hurufnya itu berubah. Di baris yang pertama ini disebut bacim KTP. Bacim KTP itu apa? Bacim KTP adalah ketika bacim huruf-huruf konsonan ini sebagai bacim. Ini yang disebut bacim KTP ya. Sim kalau selain KTP itu dibacanya tetap ya tidak berubah. Iya, nggak berubah. Dibacanya tetap. Mungkin kalau berubah itu tergantung bacimnya apa dulu. Soalnya kalau bertemu H ini suka sering berubah-ubah ya H itu. Jadi tergantung H itu hampir ketemu semua huruf itu bakal berubah bunyi. Tapi cara berubahnya beda-beda. Ada yang dihilangin, ada yang digabungin kayak gini gitu. Contohnya kalau H bertemu vokal hanya hilang. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tadi udah paham ya di sini teman-teman di bacem ketiga ini dia bisa bolak-balik ya. Saya bisa contoh ulang nggak? Masih nggak paham soalnya tadi nge-lag ikut. Oke, contoh ulang yang mana? Yang rumus KTP-nya. Oke. Di bacem yang ketiga ini teman-teman ya ingat ya KTP bertemu dengan H. Rumusnya adalah huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Huruf satunya mana, huruf keduanya mana? Nah ini bisa dicatat dulu nih. Setelah belajar baca baru ngerti biasanya baca teks itu lihat rumusnya kadang beda jadi. Ah, betul, bacem itu penting ya biar pelafalannya itu jadi enak didengar juga. Oke, udah diperhatikan ini huruf satu dan huruf keduanya, tahu ya perbedaannya. Huruf satunya dasarnya, huruf keduanya ini perubahan ada hanya. Jadi sebenarnya simpelnya itu semisal kayak G ditambahin H. Nah, ini jadi K. Itu simpelnya terus ini kayak gitu. Oke, udah ya paham ya ini. Oke, sekarang kita ke contoh. Aku pakai contoh ini aja. Di sini bacimnya adalah S. Siat ya, siat bagian dari KTP. Ingat, kalau KTP berarti rumusnya huruf satu plus H sama dengan huruf 2. Nah, tinggal kita masukin. Huruf satunya apa? Huruf satunya siot. Plus apa? Plus A. Sama dengan apa? Huruf kedua. Huruf kedua dari apa? Ya, huruf kedua dari siot. Kalian perhatikan huruf keduanya siot apa? Tiat. Nah, jadi sama dengan tiat. Maka mod he dibacanya menjadi mo he. Nah, kira-kira pelafalannya enakan baca mod he atau mod he? Enakan yang mana? Enak mod he atau mod he?
Enakan mana dilafalinnya? Enak mothe atau mothe? Nah, mothe. Enak ya, mothe. Daripada mothe, kalau mothe, nah mothe. Aneh, kayak kaku, jelek. Nah, mothe, apa nah mothe? Nah, mothe. Nah, sebenarnya fungsi bacem itu kayak gitu, untuk mempermudah pelafalan juga. Gitu. Oke, paham ya? Untuk bacem ketiga, bisa dibolak-balik ya. Bisa dibolak-balik. Nah, tapi teman-teman ada satu pengecualian, satu aja, cuma satu pengecualian khusus untuk siot itu kalau dibolak-balik hasilnya nggak sama ya. Oke, siot kalau dibolak-balik hasilnya nggak sama. Contohnya, kalau S bertemu H sama dengan kan siot. Tapi kalau kita balik H bertemu S, ini nggak sama dengan siot ya, tapi sama dengan sang siot. Nah, di sini doang perbedaannya. Kalau yang lain hasilnya sama dibolak-balik, cuma untuk S, siot, ini hasilnya beda. Oke, mengerti? Untuk siot hasilnya berbeda. Paham sampai sini? Oke, coba contoh ya. Contohnya yang paling banyak kosakata kalau itu kayak gini. Nah, bacimnya H bertemu dengan S. H plus S sama dengan S. S bukan tiet ya. Jadi ini dibacanya itu bukan chotop, bukan chotop ya, tapi menjadi chosep. Nah, menjadi chosep. S-nya malah jadi double. Chosep gitu. Mungkin kalian sering dengar kayak kata chosemida gitu-gitu. Nah, itu ini dari kata chosep ini. Jadi ingat ya, ini nggak dibaca chotep, tapi chosep. Mengerti semuanya? Mengerti? Oke. Ada yang nggak paham? Siapa yang belum paham? Sebelum kita ke latihan membaca, teman-teman. Siapa? Ada nggak? Apakah ada yang tidak paham? Ataukah semuanya sudah paham, teman-teman? Paham sih, tapi nanti pasti kok gitu? Berarti belum paham dong. Berarti belum paham dong. Kau sudah paham tapi nanti terus bingung. Coba kira-kira di bacem yang saat ini yang kalian kayak masih mengganjal, kayak sekiranya menurut kalian masih susah, bagian mananya? Yang belum pahamnya di mananya? Coba di bacem ini ya, yang kalian kayak ngerasa, "Wah, ini masih susah nih," gitu. Pasti lupa, Sam. Ya, kalau nggak dilatih pasti lupa. Itu kenapa aku suruh kalian setiap hari latihan membaca. Semua hal ya, bahasa terutama ya. Kalau kalian nggak latih pasti lupa, teman-teman. Jadi harus dilatih kalau bahasa itu ya. Nggak bisa tidak. Jadi harus dilatih.
susah ingatnya. Oh, jangan diingat, dilatih aja. Serius, terutama bacim ya, apalagi Hangul ya. Kalian kalau cuma ingat doang, itu susah. Kalian harus latih. Latihnya gimana? Ya baca aja sambil baca. Nanti sambil baca, kalau kalian nggak tahu, dicari tahu. Nah, dengan kayak gitu, nanti semakin berkembang kaliannya. Jadi kalau kalian cuma ingat teorinya doang, nanti lupa kalau nggak pernah dilatih. Macam KTP ketemu sama K itu jadi huruf kedua ya, Sam. Walaupun dibalik hasilnya sama kecuali S ini ya, Sam. Kalau dibalik nggak jadi tiet. Betul, betul. S dibalik jadi, kalau H plus S tadi jadi apa? Masih ingat nggak? Kok bisa mau mencet A, mencet I? Kok bisa? SS, betul. Jadi kalau bacem itu jangan cuma diinget-inget aja, tapi dipraktekin aja teman-teman. Praktek. Kalau cuma diinget-inget nanti lupa, serius. Bacem itu nggak bisa diinget-inget doang. Harus sambil dipraktekin. Aku kadang masih kebalik. Nah, itu sering latihan aja teman-teman. Kalau udah kebalik-kebalik kayak gitu tuh rumusnya tinggal cuma latihan aja. Latihan, membaca, nanti lama-lama bakal bener sendiri. Untuk kalau masih kebalik-balik itu wajar karena kurang latihan. Aku biasanya gitu ya. Jadi ingat ya kalau mau latihan membaca ini memang harus latihan, nggak bisa tidak ya. Harus latihan. Mengerti ya semuanya ya. Oke, kita praktek ya. Kita membaca. Oke, kita mulai ya. Aku baca pelan-pelan, diikutin aja. Mulai. Oh, ne, na, ra, e, na, sik, sa, hal, te, 지켜야 하는 예절이. Nah, ketemu vokal ya, dinaikin. 있습니다. 한국도 예외는 아닙니다. 식사를 위해 식탁이 나 밥상에 앉을, 앉을, ya, 앉을 때 어른이 중앙. Ayo, masih ingat nggak di sini dibaca apa? Baca 중앙에, gitu ya. 중앙에. Nah, H bertemu vokal, hanya hilang. 초원 차리에.
앉을 수 있도록 배려합니다. 식사를 시작. Nah, ada G bertemu H. 시작할. Nah, 시작할 때는 어른이 먼저 수저를 든 다음에 아랫 사람이 수저를 들고 어른이 먼저 식사를 시작한. Nah, dia ketemu haya 시작한 다음에 아랫사람이 먹기 시작합니다. Dia ketemu H lagi. 혹시 식사를 먼저 마쳐도 어른이 식사를 끝내기 전까지는 자리에서 일어나지 않습니다. H bertemu S, hanya jadi S-nya jadi double ya. Jadi bukan antep tapi ansem. Jadi double S-nya anseb니다. 식사할 때는 포크와 나이프 대신 숟가락과 젓가락을 사용하는데 숟가락으로는 밥과 국을 먹고 젓가락으로는 반찬을 먹습니다. 그러나 요즘은 밥도 젓가락으로 먹는 사람들이 많아졌습니다. 숟가락과 젓가락은 동시에 털지 말아야 하며 밥그릇이나 국그릇을 손으로 들고 먹으면 안 됩니다. 보통 밥과 국은 개인별로 먹지만 반찬은 함께 나눠 먹습니다. 예전에는 찌개나 침을 여러 사람이 함께 먹기도 했지만 요즘은 개인 접시에 거다가 털어서 먹는 사람이 많습니다. 그리고
Siksa junge di depan dibaca apa? Masih ingat nggak? Dibaca uya, uijae, parel, angkona, emsik, 심는 소리를 크게 내는 것은 H bertemu J. Jadi apa tadi H bertemu J? Jadi huruf keduanya J adalah C, C, H. 좋지 않습니다. 음식을 먹기 전에는 잘 먹겠습니다. 다 먹은 후에는 잘 먹었습니다. 라고 인사를 합니다. Sudah selesai. Siapa yang selesai sampai akhir? Siapa yang selesai sampai akhir, teman-teman? Sam, kalau biop ketemu N, biopnya itu dibaca M, soalnya kedengaran. Betul, betul. Itu baca nanti ya. Aku selesai, Sam. Oke. Nah, bagus. Pinter. Siapa yang nggak selesai? Siapa yang ngap? Ada nggak yang masih ngap? Masa ada yang masih ngap? Siapa yang masih ngap? Sam, pas baris ketiga kecepatan bagi aku. Oke, nanti kita pelanin lagi. Ayo yang bilang pusing siapa kemarin? Nah, emang ada yang pusing? Enggak kan? Bisa semua kan? Saya masih loh. Ngap-ngapan sih. Sam, kalau gitu ketemu N jadi eng betul. Nanti kita pelajari nanti aja yang kalian nggak tahu kok ini berubah ini nanti pasti tahu. Untuk sekarang langsung bagus. Emang Hangul itu emang harus sering dilatih teman-teman biar kalian nggak ngap atau nggak pusing. Kalau jarang melihat Hangul atau jarang baca pasti pusing juga, ngap juga bacanya. Oke, jadi tinggal perlu latihan teman-teman ya, minimal sehari dibaca sekali aja minimal. Tapi kalau bisa ya pagi baca, siang baca, malam baca gitu. Jadi 3 kali sehari kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah sebisanya. Yang penting sehari minimal sekali. Kemarin bacanya masih terbata-bata, sekarang udah bisa baca. Alhamdulillah. Jadi intinya latihan aja teman-teman. Semakin kalian banyak latihan, semakin bisa. Semakin cepat bisanya juga gitu. Mata oke. Nanti mungkin bisa sambil latihan di tempat masing-masing ya. Oke. Tapi untuk bacimnya gimana? Udah pada mengerti semuanya untuk bacimnya? Untuk bacimnya yang barusan tadi ngerti semua ya? Oke. Kita udah 3 bacim nih teman-teman. Kita udah ke bacim. Mungkin minggu depan kita agak kebut tambah 3 bacim, sekitar 3 baciman. Soalnya karena KTP ini kan masih permulaan. Nanti kalau takut, aku mau sebenarnya mau tambahin banyak. Cuma kalau KTP karena masih permulaan, takutnya kalian masih bingung nih KTP itu gimana gimana. Jadi satu aja dulu untuk hari ini. Nanti minggu depan baru kita agak gas ya. Sebenarnya kalau kalian paham KTP teman-teman, nih ya, aku kasih bocoran nih buat minggu depan. Kalau kalian paham KTP, itu kalian pasti paham nanti bacim tuh. Kenapa kok kayak gitu? Karena kebanyakan bacim itu pasti ya bacimnya KTP. Tuh, kasih contohnya ya.
Nah, kasih contohnya nih. Dibacanya moki. Jadi KH. Moki. Dibacanya mogo. Dinaikin ke atas. Dibacanya mongnen. Jadi mongnen. Dibacanya mokta. Mokta. Dikitnya yang di sini yang berubah. Mokta. Dibacanya mongnyu. Mongnyu. Gioknya berubah jadi rilnya juga berubah jadi n. Mongnyu. Dibacanya mongnyok. Mongnyok. Di sini ditambahin n. Mongnyok. Selesai. Udah gitu doang bacim. Jadi tinggal berubah-ubah doang. Asal KTP-nya tahu. Gitu. Semak. Nggak cukup itu. Paham kan? Gampang kan ya? Bacim kalian lihat tadi. Jadi kalau kalian paham KTP, itu kalian nanti paham bacim semuanya. Jadi kalian harus paham KTP-nya dulu. Ya, mengerti semuanya. Dia harus paham KTP, dipelajarin dulu KTP-nya. Perubahan-perubahannya ada di e-book kan, Sim? Semuanya ada di e-book ya. Jadi pahami dulu KTP itu apa, dihafalin dulu huruf-huruf KTP-nya apa. Habis itu, kalau itu udah paham, nanti enak bacim tuh. Gitu. Ya, gitu aja teman-teman untuk hari ini. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Udah selesai. Mongnan jadi mongnan, kalau hangguk jadi hangguk. Betul. Siap, berarti bacim KTP itu benar-benar dasar yang wajib diketahui. Betul, bacim KTP itu dasar dari semua bacim. Saya tipe orang tinggal 1% di charger. Aku tipe yang kalau nggak mati belum ku charge. Berarti bacim KTP itu oke. Udah, siap. Gitu ya teman-teman ya. Eh, Ya kayak gitu aja untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menyimak. Terus latihan membacanya ya, biar makin lancar ya teman-teman ya. Ya dah, terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye semuanya.